781 Taikyu bukan tanah warisan. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Dataran Utara, Taikyu. Pertarungan sengit mencapai klimaksnya. Di satu sisi, ada 3 Gu Master, di sisi lain, ada sekelompok kambing berukuran ribuan binatang buas. 2 Gu Master berada di depan, mundur di bawah serangan ganas kelompok kambing. Di belakang, satu orang berjubah penuh noda darah, meskipun wajahnya seperti batu giok, dia memiliki ekspresi lelah, dia bernapas dengan kasar sementara matanya terkulai. Tiba-tiba, dengan suara keras, Raja Kambing Gunung yang melingkari ribuan binatang buas memimpin kelompok kambing elitnya saat mereka menyerang 3 Gu Master. Serangan menjadi semakin cepat, kelompok kambing menyerang dari kedua sisi, menyerupai riak dari gelombang laut, terbelah dan meninggalkan jalan di tengah. Dalam beberapa tarikan napas, Raja Kambing berada tepat di depan mereka. Tuan Muda, cepat mundur. Situasinya berbahaya, kita akan tinggal di sini. Tuan Muda, pikirkan masa depan. Kedua Gu Master melihat situasi putus asa ini, mata mereka terbuka lebar saat mereka berteriak. Namun, orang di belakang mereka dalam kondisi yang buruk, seolah-olah dia tidak mendengar mereka. Salah satu Gu Master memiliki ekspresi tegas saat dia membuat keputusan, berbicara, Dong Pokong, kamu adalah master terbang, cepatlah melarikan diri bersama Tuan Muda. Aku akan menghentikan mereka. Gu Master lainnya, tubuh Dong Pokong bergetar, melihat sekutunya, dia ragu-ragu, Tan Wufeng. Gu Master yang ingin tetap tinggal adalah Tan Wufeng. Sebelumnya, dia adalah Gu Master jalur iblis, dia, bersama dengan Hao Jiliu, dikenal sebagai iblis angin dan air, mereka sangat terkenal. Hao Jiliu pergi ke Heilonglan, pada akhirnya, dia meninggal di sana, bersama dengan semua orang kemudian karena Fang Yuan menghancurkan tanah suci pengadilan kekaisaran. Sebaliknya, iblis angin Tan Wufeng pergi ke Dong Fang Yuliang, meskipun mereka kalah dalam kontes pengadilan kekaisaran, hidupnya terselamatkan. Dia berubah dari iblis menjadi benar, menjadi bawahan dari pemimpin suku Dong Fang sebelumnya, Dong Fang Yuliang. Namun saat ini, Tan Wufeng ingin tetap tinggal dan melawan kawanan kambing buas itu seorang diri. Dia menggunakan hidupnya untuk mendapatkan waktu yang berharga bagi sekutunya, agar mereka bisa melarikan diri. Tidak ada harapan untuk selamat, ini benar-benar misi bunuh diri. Hati Dong Pokong bergetar, dia merasa tergerak. Meskipun Tan Wufeng kuat, sebagai anggota jalan lurus, dia merasa curiga terhadap motif dan niat Tan Wufeng untuk bertobat. Selain itu, dia juga merasa jijik dan hina. Namun saat ini, di hati Dong Pokong, kecurigaan dan penghinaan ini semuanya lenyap, berubah menjadi emosi bersalah yang tragis. Di bawah pengaruh emosinya yang tulus, dia berbicara, saudara yang baik, saya akan membawa Tuan Muda pergi sekarang. Tan Wufeng menatap dengan mata terbuka lebar, melihat kawanan kambing mendekat, dia cemas, berteriak keras, mengapa kalian tidak kabur? Dong Pokong berbalik dan pergi, 2 garis air mata jatuh dari matanya. Dia tahu bahwa dia harus melawan waktu, jika mereka ingin melarikan diri. Pengorbanan Tan Wufeng tidaklah cukup, mereka membutuhkan pencapaian master terbangnya untuk ditampilkan sepenuhnya di sepanjang jalan. Bahkan saat itu, mereka memiliki peluang keberhasilan kurang dari 30%. Namun, pada saat ini, Gu Master berjubah putih berlumuran darah membuka matanya, mengangkat kepalanya sambil berteriak, cahaya bintang 7. Mengatakan ini, seluruh tubuhnya melesat ke atas, 7 gumpalan cahaya dari semua warna melayang di sekelilingnya, dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya. Swoosh! Gumpalan besar pikiran bintang, di bawah dukungan cahaya bintang 7, meledak. Dalam sekejap, sekelilingnya diwarnai biru, cahaya bintang bersinar terang dan mengenai kawanan kambing yang terkejut itu. Raja binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dari kelompok kambing gunung yang melingkar berteriak keras, tetapi momentum mereka terlalu besar, kelompok kambing itu menabrak pikiran bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Muda, Tuan Yuliang, Tan Wufeng dan Dong Pokong melihat ini dan menjadi bersemangat dan gembira. Pikiran bintang yang sangat banyak membentuk awan bintang saat bergemuruh tanpa henti. Sesaat kemudian, setengah dari pikiran bintang hancur, tetapi saat mereka menyebar, Raja Kambing Binatang Buas yang tak terhitung jumlahnya telah mati, bersama dengan puluhan binatang kambing elit. Kelompok kambing kehilangan Raja Kambing mereka dan terpecah belah. Terpecah menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil yang dipimpin oleh ribuan Raja Kambing Binatang,
kelompok kambing besar itu telah berubah menjadi banyak kelompok kecil yang tersebar di mana-mana. Gu Master berjubah putih berlumuran darah turun perlahan ke permukaan, tubuhnya gemetar saat dia hampir jatuh ke tanah. Meskipun dia memberikan pukulan fatal dan membalikkan situasi, dia hampir tidak bisa bertahan sekarang. Tuan Muda, Tan Wu Feng dan Dong Pokong datang, memegang lengan Gu Master ini. Master Gu ini adalah Dong Fang Yuliang, setelah Gu Immortal jalur kebijaksanaan nomor 1 di Northern Plains, Dong Fang Changfan, meninggal, dialah pewaris pilihannya. Wajahnya sangat pucat, dia menahan pusingnya sambil memaksakan tawa, baiklah, akhirnya kita mengalahkan kawanan kambing buas yang tak terhitung jumlahnya ini, kita punya waktu untuk beristirahat sekarang. Tuan Muda, Tan Wu Feng dan Dong Pokong saling memandang, mereka terharu dan kagum. Dong Pokong menggendong Dong Fang Yuliang saat ia duduk perlahan, ia tak dapat menahan diri untuk mendesak, Tuan Muda, Tai Qiu adalah salah satu dari 10 daerah ganas yang hebat. Setelah memasuki tempat ini selama 3 hari, kami telah menghadapi lebih dari 10 gelombang kelompok binatang buas. Awalnya, kami berjumlah lebih dari 10 orang, kini hanya kami bertiga yang tersisa. Tidak masalah jika aku mati di sini, tetapi Tuan Muda sangat berharga, jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan kami lakukan? Melihat situasi ini, mengapa kita tidak mundur dulu sebelum datang ke sini lagi? Dong Fang Yuliang duduk di tanah, tersenyum getir pada dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya, kau tidak tahu situasinya, ini adalah kesempatan terakhirku, dan satu-satunya. Aku telah mengerahkan segalanya untuk usaha ini seperti anak panah yang telah ditembakkan, kita tidak dapat kembali lagi. Kita perlu memanfaatkan waktu kita sekarang dan beristirahat, mencoba memulihkan kekuatan tempur kita. Mengatakan demikian, ia memejamkan matanya, meraih 2 batu purba saat ia memasuki kondisi istirahat. Dong Pokong dan Tan Wu Feng saling memandang, melihat tekad di mata masing-masing, mereka mengangguk saat mereka duduk di sekitar Dong Fang Yuliang, mengeluarkan batu purba mereka dan bermeditasi. Di pinggiran Tai Qiu, Dewa Gulu King Ming menarik kembali pandangannya saat dia memuji, tidak kusangka bahwa sebagai manusia biasa, Dong Fang Yuliang dapat maju begitu dalam ke Tai Qiu. Kali ini, dia menunjukkan kelemahan dan memikat musuh-musuhnya, menyebabkan Raja Kambing Gunung berjuta-juta binatang buas yang melingkar menyerbu dan membiarkannya membunuh pemimpinnya, dia benar-benar berhasil bertahan dari kesulitan ini. Berdiri di sampingnya, Dewa Gu Handong mendengus dingin, Tai Qiu ini adalah salah satu dari 10 daerah ganas yang hebat, ada binatang buas terpencil dan binatang buas kuno yang tinggal di sini, bahkan kami Dewa Gu tidak berani menyerbu. Dengan gegabah, Dong Fang Changfan menempatkan tanah warisannya di sini, dia berjaga-jaga terhadap kami. Dewa Abadi Suguang menambahkan, benar sekali, Dong Fang Yuliang dan yang lainnya semuanya adalah Master Gu Fana, mereka memiliki aura yang lemah dan tidak menarik perhatian binatang buas dan binatang buas kuno. Dengan rute yang direncanakan Dong Fang Changfan untuk mereka, mereka hanya akan bertemu dengan beberapa kelompok binatang buas biasa saat memasuki bagian terdalam Tai Qiu. Jika kita pergi, aura Dewa Abadi kita akan bocor dan menyebabkan perlawanan dari binatang buas dan binatang buas kuno. Lebih banyak Dewa Abadi datang ke pinggiran. 2 Dewa Abadi lainnya mendengar ini dan merasakan sesuatu, mereka melihat ke arah tenggara. Hanya untuk melihat bahwa 3 Dewa Abadi baru saja mendekati mereka, mereka mengenakan jubah hitam dan bertopeng, hanya memperlihatkan mata mereka. Lebih banyak orang yang ingin mendapatkan bagian dari keuntungan. Mata Handong bersinar dengan tidak menyenangkan, nadanya menakutkan. 3 Dewa Abadi berjubah hitam turun. Mereka tidak lain adalah Peri Lisan, Fang Yuan, dan Hei Loulan. Peri Lisan adalah seorang Dewa Gu yang terkenal di dataran utara, sebelumnya, dia telah setuju untuk bersekutu dengan Dong Fang Changfan, dia tidak bisa mengingini harta bendanya secara terbuka, jadi dia harus menyembunyikan penampilannya. Sementara itu, Fang Yuan dan Hei Loulan terlibat dalam keruntuhan gedung 88 yang sejati, mereka harus menyembunyikan penampilan mereka. Ketiganya perlahan turun, melayang di udara di luar Tai Qiu, mereka tidak berencana untuk masuk ke dalam. Mereka pertama-tama melirik Dong Fang Yuliang dan yang lainnya sebelum melihat sekeliling. Hei Loulan terkekeh, warisan jalur kebijaksanaan Dong Fang Changfan benar-benar menarik. Pinggiran Tai Qiu memiliki begitu banyak Dewa Gu yang bersembunyi. Hanya dengan metodeku, aku menemukan lebih dari 20. Peri Lisan melanjutkan,
aku menemukan 26, kebanyakan dari mereka adalah Dewa Gu jalur iblis, tetapi ada juga Dewa Gu dari suku Dongfang. Fang Yuan melihatnya, tetapi dia hanya menemukan 19. Meskipun kekuatan tempurnya telah meningkat, metode investigasinya tidak dapat dibandingkan dengan seorang Gu Immortal veteran yang mapan seperti Peri Lisan. Sedangkan untuk Hei Loulan, metode investigasinya melampaui miliknya, ini membuatnya waspada secara internal. Tidak heran Dongfang Yuli yang terburu-buru untuk mendapatkan warisan jalur kebijaksanaan. Tampaknya para Gu Immortal suku Dongfang juga mengincar warisan ini. Bagaimanapun, dengan warisan ini, seseorang memiliki peluang untuk menjadi Gu Immortal jalur kebijaksanaan nomor 1 di Northern Plains. Bahkan Gu Immortal mereka sendiri tidak dapat menahan godaan ini. Peri Lisan mendesah. Apakah Dongfang Changfan melakukan kesalahan? Dia menandatangani perjanjian dengan kekuatan super jalur kebenaran, sehingga mereka tidak akan mengejar ini, tetapi dia melewatkan Gu Immortal sukunya sendiri. Hei Loulan berkata, dia sedikit mengernyit, dia merasa bahwa Dongfang Changfan tidak akan begitu ceroboh. Dongfang Changfan adalah Gu Immortal jalur kebijaksanaan nomor 1 di Northern Plains, dia meninggalkan petunjuk warisan di benak Dongfang Yuliang. Teknik jalur kebijaksanaan seperti itu tidak dapat dipatahkan dengan mudah. Saat ini, para Gu Immortal semua menunggu di sini, tampaknya mereka menunggu waktu sampai Dongfang Yuliang membuka warisan, sebelum mereka mulai merampoknya. Kata Fang Yuan. Motifnya dalam perjalanan ini adalah untuk mendapatkan warisan jalur kebijaksanaan yang lengkap. Warisan jalur kebijaksanaan memiliki nilai yang lebih besar jika semakin lengkap. Namun saat ini, tampaknya tujuannya akan gagal. Ada begitu banyak Gu Immortal yang mengincar warisan, ketika mereka mendapatkannya, mereka mungkin membentuk situasi di mana warisan tersebut terbagi. Untungnya, kekuatan tempurku meningkat pesat sekarang, aku punya kesempatan untuk bertanding. Nanti, saat kita merebutnya, aku harus menghindari menjadi pusat perhatian, agar orang banyak tidak menyerangku bersama-sama, aku perlu menyusun strategi. Fang Yuan menyusun taktiknya, meskipun dia memiliki kekuatan tempur yang tinggi, ada banyak Dewa Gu, dia tidak bisa melawan mereka bersama-sama. Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk mencoba melakukan itu. Namun, sebuah perubahan terjadi tepat pada saat ini. Sebuah kilatan yang menyilaukan muncul. Saat cahaya memudar, Dongfang Yuliang, Tan Wu Feng, dan Dong Po Kong menghilang dari tempat asal mereka. Ini formasi Gu teleportasi. Itu tersembunyi di bawah tanah, kami tidak menemukannya. Pengaturan Dongfang Changfan memang tidak sederhana, Taiqiu ini bukanlah tanah warisan yang sebenarnya, itu hanya tempat untuk menghalangi kita. Cepat, selagi formasi Gu masih memiliki aura yang tersisa, cepat cari petunjuk sebelum menghilang. Dewa Gu itu langsung menyadarinya, muncul dan menyerbu ke bagian dalam Taiqiu. Gur, binatang-binatang buas yang tandus, bahkan binatang-binatang buas purba pun ikut bergejolak. Mereka menyerbu keluar dari seluruh wilayah Taiqiu, melihat sejumlah besar binatang buas yang sunyi muncul di hadapan mereka. Dengan beberapa binatang buas kuno di antara mereka, para Dewa Gu yang terbang di langit melambat, ekspresi mereka berubah gelap. Mereka memang layak menjadi pengaturan Dongfang Changfan, yang disusun dan dihubungkan dengan cermat. Dia telah sepenuhnya menyimpulkan situasi hari ini, bahkan setelah dia meninggal, dia menciptakan masalah besar bagi para Dewa Gu ini. Binatang buas yang sunyi dan binatang buas kuno yang waspada merasa bahwa para Dewa Gu adalah pengganggu. Awalnya, mereka beristirahat di Taiqiu, dengan damai di wilayah masing-masing. Gangguan Dongfang Yuliang dan yang lainnya seperti beberapa kupu-kupu yang terbang ke taman mereka, binatang buas tidak terganggu. Tetapi para Dewa Gu seperti bandit yang memasuki rumah mereka waspada dan berusaha sekuat tenaga, bahkan bekerja sama untuk melindungi wilayah mereka, Taiqiu. Bagi manusia, Taiqiu adalah salah satu dari 10 daerah ganas di dataran utara. Namun, bagi binatang buas yang terpencil dan binatang buas purba ini, 10 daerah ganas yang besar adalah tempat perlindungan mereka, tempat-tempat yang tidak dapat ditaklukkan oleh manusia. Melihat begitu banyak binatang buas yang menerjang sekaligus, para Dewa Gu merasa khawatir. Meskipun jumlahnya banyak, mereka tidak bersatu, sebaliknya, mereka saling waspada karena warisan jalur kebijaksanaan, sulit untuk bekerja sama dengan tulus. Mereka juga tidak dapat bertarung dengan binatang buas yang terpencil. Begitu mereka bertarung, pertempuran yang kacau akan menyebabkan kerusakan pada Taiqiu,
jika mereka menghancurkan jejak yang ditinggalkan oleh formasi Gu teleportasi, para Dewa Gu akan semakin kesulitan melacak mereka. Mereka yang bisa menjadi Dewa Gu bukanlah orang bodoh. Rencana Dongfang Changfan sangat jelas, mereka semua memahaminya dengan jelas dalam sekejap. Binatang buas yang terpencil ini dan bahkan binatang buas purba bukanlah intinya. Kita tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu dengan binatang buas ini dan kehilangan petunjuk kita. Lewati mereka dan temukan jejaknya, ikuti petunjuk ke tanah warisan. Para Dewa Gu masih terbang menuju area tempat formasi Gu teleportasi berada, tetapi mereka harus memperlambat laju mereka. Binatang buas yang terlantar merupakan masalah besar, tetapi para Dewa Gu di sekitarnya lebih buruk. Jika memungkinkan, para Dewa Gu jalur iblis ini tentu tidak keberatan membasmi beberapa pesaing di sekitar mereka. Melolong. Seekor binatang buas yang terbang dengan kecepatan tinggi berhadapan dengan seorang Dewa Gu wanita. Nama Dewa Gu wanita peringkat 6 ini adalah Heruo, juga dikenal sebagai Dewa Terbang Merak, dia ahli dalam jalur transformasi. Dia meneriakkan kutukan, dia merasa kesal di dalam hati, tetapi dia tidak bisa menyalahkan siapapun, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung dan ditempatkan dalam posisi yang buruk. Melihat binatang buas itu menyerbu, dia tidak melawannya. Dia berubah menjadi burung hijau abu-abu yang kabur, melebarkan sayapnya dan terbang menjauh, menuju lokasi yang penting. Binatang buas itu tidak dapat mengejarnya, dia berbalik dan menargetkan orang yang tidak beruntung lainnya. Burung hijau abu-abu itu terbang melewati para Dewa Gu lainnya, menjadi Dewa Gu yang paling dekat dengan lokasi yang penting. Para Dewa Gu lainnya tidak menonton ini tanpa melakukan apapun. Gerakan pembunuh biasa, kamu berani menonjol. Ombak menghantam saat seorang Dewa Gu peringkat 7 menunggangi ombak besar dan menghalangi burung hijau abu-abu itu. Dewa Gu ini memiliki aura yang kuat, tetapi dia sangat kurus sehingga tulangnya dapat terlihat, kulitnya keriput dan kering, menempel dekat dengan tulangnya. Pembuluh darah dapat terlihat di kulitnya, ada di mana-mana. Melihat orang ini, sebagian besar Dewa Gu di sekitarnya menunjukkan ekspresi waspada di wajah mereka. Ini adalah Dewa Gu peringkat 7, Pisui Han. Dia adalah anggota jalur iblis dan mengolah jalur es dan jalur air, dia adalah seorang ahli yang terkenal. Burung merak abadi Heruo melihat bahwa Pisui Han menghalanginya, dia tidak menghindarinya, sebaliknya, dia mendengus pelan dan aura Gu abadi meledak darinya. Heruo mengaktifkan Gu abadi miliknya, burung hijau abu-abu yang telah dia ubah berubah dari kabur menjadi jelas. Dalam sekejap, tubuh burung hijau itu mengembang 30%, 3 ekor merak emas tumbuh di punggungnya. Kecepatannya meningkat tajam saat dia terbang melewati ombak, menuju formasi Gu. Tindakan Pisui Han gagal, dia tertawa alih-alih marah, berkata dengan nada mengejek, memang setelah menghadiri pelelangan dataran utara, kamu pikir kamu memiliki beberapa kemampuan sekarang, hehe. Mengatakan ini, dia mengangkat kedua tangannya. Gurgel-gurgel, dengan dua suara keras, gelombang air melonjak, muncul entah dari mana, menghalangi burung hijau itu seperti dua tembok besar. Sementara itu, kecepatan Pisui Han tidak berkurang, dia menunggangi arus dan menyerang Heruo. Heruo tidak berani bertarung dengan Pisui Han, dia mengangkat kepalanya dan melebarkan sayapnya, terbang ke langit. Namun, tidak peduli seberapa tinggi dia terbang, ombak tumbuh di sampingnya. Pisui Han tersenyum dingin, dia dengan cepat mendekatinya. Namun, Heruo tidak ingin bertarung, dia mengerahkan seluruh upayanya untuk melarikan diri. Pisui Han tidak dapat melakukan apapun padanya dalam waktu singkat. Tepat saat keduanya bertarung, satu sosok muncul dari sisi lain, seperti kilatan petir. Orang ini kekar dan berotot, kulitnya berwarna perunggu, petir melingkari tubuhnya, kecepatannya lebih cepat dari Heruo. Fang Yuan merasakan sedikit keakraban saat melihatnya, dia memikirkannya sejenak dan menyadari bahwa orang ini adalah Dewa-Dewa Tiandu. Jalan petir yang dibudidayakan abadi ini, ia bersama Si Hou pernah memaksa seorang zombie abadi dari aliansi zombie, membeli 150 kg esensi layu dengan satu batu esensi abadi. Dewa-Dewa Tiandu melihat Pisui Han dan Heruo mengejar dan melarikan diri, ia menemukan kesempatan dan mengaktifkan gerakan pembunuhnya. Memperoleh peningkatan kecepatan yang besar. Segera, ia melampaui semua orang dan dengan cepat menjadi orang yang paling dekat dengan formasi Gu. Hahaha, Dewa-Dewa Tiandu melihat bahwa ia semakin dekat dengan formasi Gu dan sangat gembira, tertawa keras. Dewa-Dewa, tunggu sebentar. Diiringi suara yang tenang dan lambat,
seorang sarjana berjubah putih muncul di hadapan Tiandu. Ah, sarjana bebas. Dewa-dewa Tiandu melihat orang ini dan ekspresinya berubah, kecepatannya turun drastis. Ia tahu bahwa ia bukan lawan dari Dewa Abadi Gu peringkat 7, sarjana bebas. Ia berteriak cepat, "Si Hou, cepat bantu aku." Mata Si Hou berkedut, ia tidak punya pilihan selain muncul di samping dewa-dewa Tiandu. Dia adalah seorang pria berotot, tampak sangat kasar dan kasar, rambutnya berantakan dan dia memegang tengkorak di tangannya. Dewa-dewa Tiandu berteriak, mendorong dengan tangannya saat naga petir dilepaskan. Pada saat yang sama, Si Hou mengaktifkan jurus pembunuh fananya, menyerang cendekiawan tak terkekang. Keduanya tidak lemah dalam kekuatan pertempuran di antara Dewa Abadi peringkat 6, jika tidak, mereka tidak akan berani memeras anggota aliansi zombie. Pada saat ini, mereka bergabung dan melakukan serangan yang mengesankan, itu menarik banyak perhatian. Ayo, cendekiawan tak terkekang tersenyum ringan, dia menggerakkan tangannya saat dua Dewa Abadi terbang keluar. Ledakan, dalam ledakan hebat, Si Hou dan dewa-dewa Tiandu terbang kembali setelah memuntahkan darah, tetapi cendekiawan tak terkekang berdiri di tempat, memiliki sikap tenang. Dia bertarung 2 lawan 1, mengalahkan Si Hou dan dewa-dewa Tiandu. Dewa abadi yang dia gunakan memiliki kekuatan besar, tetapi mereka sudah ditempatkan kembali di dalam lubang abadinya, tidak ada yang melihat mereka dengan jelas. Ayo pergi. Pada saat ini, dari arah lain, Dewa Abadi Lu Qingming berteriak, sementara Dewa Abadi Su Guang dan Han Dong mengikutinya. Gerak maju mereka membuat orang banyak terkesiap. Itu adalah 3 elit pengembara. Halangi mereka, hati-hati, saat mereka bergabung, kekuatan tempur mereka bisa menyamai peringkat 7. Ketiga elit itu masing-masing memancarkan cahaya terang, itu adalah pemandangan yang mempesona, membentuk gambar kereta perang. Ini adalah jurus pamungkas yang hanya bisa dilepaskan saat ketiga Dewa Abadi bekerja sama. Jurus pamungkas itu memiliki kekuatan besar, ketiga elit itu bisa maju tanpa rasa takut, tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk saat ini, mereka mendekati formasi Gu. Ada 5 Dewa Gu peringkat 8 yang dikenal publik di dataran utara. Ada lebih banyak Dewa Gu peringkat 7, tetapi jumlahnya tidak banyak. Orang-orang seperti Qin Bai Sheng, Peri Li San, dan lainnya, mereka adalah orang-orang terkenal yang telah ada sejak lama. Di dunia Dewa Gu, sebagian besar Dewa Gu berada di peringkat 6. Ketika ketiga elit itu bergabung, mereka memiliki kekuatan tempur peringkat 7, ini membuat orang-orang waspada. Selain itu, mereka telah memilih arah tertentu dan tidak memiliki musuh kuat peringkat 7. Entah itu kebetulan atau tidak, mereka bertiga berhasil menjadi yang paling dekat dengan formasi Gu. Mereka sangat cepat, Pi Sui Han, cendekiawan bebas dan yang lainnya tidak dapat menghentikan mereka. Mereka hanya dapat menyaksikan saat ketiga elit itu mendarat di formasi Gu yang telah disiapkan sebelumnya. Namun, perubahan terjadi tepat pada saat ini. Sosok ketiga elit itu menghilang, sementara seekor kelelawar besar yang buas mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Ini kelelawar penghancur. Kelelawar kehancuran adalah binatang buas jalur ruang angkasa. Sebenarnya ada tipe Gu yang tersembunyi pada binatang buas ini, 3 elit ditelan olehnya. Hahaha. Meskipun mereka tidak dalam bahaya yang mematikan, mereka kehilangan waktu yang berharga dan kesempatan yang berharga. Beberapa Dewa Gu terkejut, beberapa menikmati kemalangan mereka. Kelelawar kehancuran tidak terkecuali, pada saat ini, binatang buas di Taikiyu telah mengepung Dewa Gu, siap untuk pertempuran besar. Serigala persik, yang berwarna merah muda, imut dan memiliki tubuh yang mungil, bergerak sangat cepat seperti cahaya. Kuda tinta berkuku putih itu kokoh seperti gunung, pohon lidah darah memiliki lidah yang berdarah dan panjang. Dan juga, binatang buas kuno jalur Qi, burung merak primitif, yang dapat menyerap energi purba dari area sekitarnya yang luas, 3 binatang buas yang melingkari kambing gunung, dan seekor kijang yang tidak patuh hukum yang bahkan dapat membuat Dewa Gu peringkat 7 sakit kepala. Adegan itu menjadi kacau sekaligus, binatang buas dan Dewa Gu bertarung dalam pertempuran yang intens, sementara Dewa Gu saling waspada. Namun, betapapun kacaunya keadaan, para Dewa Gu melindungi satu lokasi penting, mereka mencoba menjaga semua jejak formasi Gu teleportasi. Ikuti aku. Dengan Peri Li San sebagai pemimpin, Fang Yuan dan He Loulan berada dalam pertempuran yang kacau, bertarung dengan hati-hati dan bergerak dengan lincah, mereka diam-diam telah mendekati formasi Gu.
Grrr, seekor binatang buas berbentuk banteng menghalangi jalan Fang Yuan dan yang lainnya. Beraninya kau merampokku. Dewa Guzuozan membawa palu besar dan mengenakan baju zirah perunggu merah. Ia menunggangi babi hutan gemuk saat ia menyerang Fang Yuan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Dewa Tiandu, yang berada jauh tertawa dingin, seekor gua abadi terbang keluar, berubah menjadi petir saat melesat, yang dikenal sebagai Thunder Shuttle. Hei Loulan dan Peri Lisan hendak menyerang, ketika Fang Yuan menghentikan mereka, jangan khawatir, biarkan aku menggunakan metodeku. Saat dia mengatakan ini, cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya terbang di lubang abadi miliknya. Gu upaya habis-habisan peringkat 4, Gu kekuatan pahit, Gu meminjam kekuatan, Gu mengandalkan diri sendiri, memurnikan roh esensi Gu, Gu kekuatan tanah, Gu kekuatan air, Gu kekuatan angin, Gu kekuatan petir, Gu kekuatan api, Gu mantel jiwa yang mengintai, Gu penyembunyian napas. Gu fana yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti kupu-kupu, berputar-putar di satu tempat. Gu abadi dengan bangga berada di tengah, itu adalah jalur kekuatan Gu abadi, kekuatan diri. Dari terbang yang memukau, Gu fana menciptakan jejak cahaya di udara. Gu abadi kekuatan diri meledak dengan cahaya yang menyilaukan, menghubungkan semua jejak cahaya menjadi satu, membentuk gumpalan cahaya yang menyerupai matahari kecil. Cahaya bersinar di tanah di celah abadi. Di tanah, ada ratusan ribu hantu jalur kekuatan Fang Yuan berdiri dan menunggu dengan tenang. Sebelum datang ke sini, Fang Yuan membuat persiapannya, dia memanggil pasukan hantu jalur kekuatannya sebelum perjalanan ini. Gerakan pembunuh abadi, diri segudang, gaya pertama, tangan raksasa. Fang Yuan memanggil dalam hati. Puluhan ribu hantu Fang Yuan mengulurkan tangan kanan mereka, mengangkatnya tinggi-tinggi, telapak tangan menghadap gumpalan cahaya besar di langit. Di sekitar gumpalan cahaya itu, ada 100 kekuatan kelompok Gu yang memasukinya. Pada saat yang sama, Fang Yuan di dunia luar mengulurkan tangan kanannya. Ledakan, sebuah tangan raksasa jalur kekuatan muncul entah dari mana. Udara dalam jarak puluhan meter di sekitarnya ditarik. Tangan raksasa itu mendorong, binatang buas berbentuk banteng itu terdorong menjauh dan ke udara. Tangan raksasa itu mencengkeram, Gu abadi pesawat ulang-alik guntur terperangkap di dalamnya. Tangan raksasa itu mengepal, meninju ke arah Gu abadi Zuozan. Zuozan tertegun, matanya terbuka lebar dan menatap, setelah berteriak kaget, dia melarikan diri dengan panik begitu tangan raksasa Fang Yuan dilepaskan, efeknya mengejutkan, banyak sekali Gu immortal yang memandang dengan tatapan terkejut. Sebenarnya, metode mengumpulkan jumlah dan melepaskan semuanya sekaligus seperti itu adalah cara yang sangat umum untuk merancang jurus pamungkas. Seperti Gu pelet api yang sangat umum, ia dapat memanggil satu bola api. Bagaimana seseorang dapat meningkatkan kekuatannya? Orang normal akan berpikir seperti ini, dengan mengumpulkan bola api, selama pertempuran, mereka akan melepaskannya sekaligus. Dengan cara ini, dengan meningkatkan jumlah, kekuatan jurus mereka akan meningkat. Ini adalah alur pemikiran yang paling umum dan sederhana. Namun, sebagian besar hal mudah direncanakan, tetapi pelaksanaannya sama sekali tidak mudah. Jika mereka membentuk bola api sebelumnya, bagaimana mereka dapat menyimpannya? Bahkan jika mereka menyimpan banyak bola api, bagaimana mereka dapat menembakkan bola api ini pada saat yang sama? Bahkan jika mereka menembakkannya, bagaimana mereka dapat memastikan bahwa bidikannya akurat, dan bola api tidak ditembakkan ke arah yang acak. Hanya setelah menyelesaikan semua pertanyaan ini, Gu Master akan benar-benar memiliki apa yang dikenal sebagai jurus pamungkas. Itulah sebabnya pemeliharaan, penggunaan, dan penyempurnaan cacing Gu merupakan bidang yang mendalam. Terutama dalam hal penggunaan Gu, seseorang membutuhkan kreativitas. Bahkan jika jurus pembunuh diciptakan, karena semua orang berbeda, setiap jurus pembunuh secara alami akan memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Ketika Fang Yuan menciptakan jurus pembunuh abadi Myriad Self, dapat dikatakan bahwa ia telah mendobrak batasan tradisional dan menyatukan jalur perbudakan dan jalur kekuatan, menghasilkan pencapaian yang hebat dan langka. Ia awalnya memiliki fondasi jalur kekuatan, dan ketika ia menjalani kenaikan abadi menggunakan bukaan keduanya, ia mempertanyakan langit dan bumi, memperoleh fondasi yang lebih dalam. Selanjutnya, ia membuat pengorbanan besar, mengambil risiko hampir mati, akhirnya menggunakan Gu kebijaksanaan peringkat 9, memperoleh inspirasi tak terbatas dan menciptakan jurus pembunuh abadi Myriad Self.
Sepanjang proses tersebut, Fang Yuan memainkan peran yang paling penting. Namun lingkungannya, Gu kebijaksanaan, kenaikan abadi, penghancuran tanah terberkati istana kekaisaran, semuanya merupakan rangsangan yang unik. Jurus pembunuh abadi, Myriad Self, yang berhasil menggabungkan jalur perbudakan dan jalur kekuatan, karena sifat desainnya, telah melampaui sebagian besar jurus pembunuh abadi. Dengan titik awal ini, jika Fang Yuan menjelajahinya di masa depan dan mengembangkannya, ia mungkin dapat menciptakan jalur yang sama sekali baru. Jadi, meskipun jurus pembunuh, Myriad Self, masih dalam tahap awal, potensinya sangat mengejutkan. Jalur perbudakan adalah puncak dari pertempuran gesekan, memimpin pasukan, dan menggunakan taktik umpan meriam untuk menenggelamkan musuh dalam jumlah banyak. Jalur kekuatan menciptakan juara individu, dengan menambahkan kekuatan besar pada dirinya sendiri, seseorang dapat membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Jika mereka mengamuk, medan perang akan bermandikan darah. Dalam aspek ini, satu orang adalah kekuatan besar. Dua ekstrim menyatu menjadi satu, menciptakan jurus pembunuh, Myriad Self. Fang Yuan dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk menciptakan hantu jalur kekuatan yang tak terhitung banyaknya yang dapat dimanipulasi sesuka hatinya. Ketika dia bertarung dengan Hei Cheng, pasukan hantu jalur kekuatan memaksa mundur Hei Cheng dan Sue Songzi, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Dalam jurus pembunuh Myriad Self, ini adalah manifestasi dari jalur kekuatan yang mendukung jalur perbudakan. Saat ini, kebalikannya, itu adalah jalur perbudakan yang mendukung jalur kekuatan. Yang menyebabkan efek penting ini adalah Gu kekuatan kelompok. Cacing Gu kuno ini dikirim ke gumpalan cahaya untuk jurus pembunuh di akhir, mentransfer kekuatan pasukan jalur kekuatan, dan menambahkan semuanya ke tubuh Fang Yuan sendiri. Ada juga satu poin penting, yaitu Gu abadi kekuatan diri. Jika itu adalah Gu abadi jiwa yang bersih, dia tidak akan dapat memanggil tangan raksasa. Yang disebut tangan raksasa itu hanyalah tangan dari hantu jalur kekuatan raksasa. Hei Loulan pernah mengendalikan Gu abadi kekuatan diri, transformasi terkuat jurus pamungkasnya adalah hantu jalur kekuatan raksasa. Fang Yuan menggunakan jurus pamungkas, mengungkap mimpi, dan menyelamatkan Hei Loulan, memperoleh makna sejati jalur kekuatannya setelah itu. Makna sejati ini menjadi katalisator terakhir untuk menciptakan tangan raksasa. Dengan semua penyebab ini, jurus tangan raksasa terbentuk. Gu abadi kekuatan diri memang merupakan inti yang paling cocok untuk jurus pamungkas abadi segudang diri. Dengan itu, segudang diri berkembang selangkah lebih maju, akhirnya dapat bertukar antara peran utama dan pendukung untuk kedua jalur. Fang Yuan menggunakan jurus ini alih-alih melepaskan pasukan hantu jalur kekuatan di celah abadinya, dia punya alasan. Hantu jalur kekuatan ini memiliki penampilannya, sekarang setelah dia menjadi pelaku kejahatan besar, dia perlu menyembunyikan jejaknya. Terutama setelah pelelangan, identitasnya terungkap sampai taraf tertentu, dan dia belum menyimpulkan jurus pamungkas, wajah yang samar-samar dikenalnya, belum. Tangan raksasa adalah jurus yang paling cocok untuk Fang Yuan saat ini, jurus itu memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak akan mengungkap identitasnya. Tinju besar itu terus menghantam Zuo Zhan. Zuo Zhan berkeringat dingin, dia mundur lebih cepat saat dia menciptakan jarak dari tangan raksasa itu. Swoosh! Immortal Gu Thunder Shuttle, yang tidak bisa bergerak, terlepas dari tangan raksasa itu, terbang menuju pemiliknya, Dewa-Dewa Tiandu. Fang Yuan tidak terkejut, desain tangan raksasa itu memang dipengaruhi oleh tangan yang tak berbentuk itu. Namun keduanya sangat berbeda. Tangan raksasa adalah jurus pembunuh jalur kekuatan, tetapi tangan tak berbentuk adalah inti dari jalur pencurian. Tangan tak berbentuk dapat menangkap Gu abadi, tetapi tangan raksasa hanya dapat melumpuhkan mereka untuk waktu yang singkat, itu sudah dapat dianggap sangat bagus. Setelah menyerang sekali, Fang Yuan menghentikan serangannya. Dalam beberapa tarikan napas, tangan raksasa itu menghilang ke udara tipis. Selama seluruh proses serangan, lengan kanannya mengeluarkan suara berderak. Bahkan dengan tubuh zombie abadinya, sulit baginya untuk mempertahankan serangan itu. Sekarang setelah dia menghentikan jurusnya, lengannya yang kuat terkulai lemah. Tendon dan otot di bawah kulitnya hampir semuanya robek. Tulang-tulangnya penuh retakan, dan arterinya pecah, menyatu dengan otot-ototnya. Tangan raksasa mengekstraksi kekuatan dari semua hantu jalur kekuatan, mengumpulkannya ke Fang Yuan. Karena kekuatannya terlalu besar, dan Fang Yuan seperti fondasi yang menyatukannya. Kali ini,
Aku mengaktifkan tangan raksasa menggunakan 20.000 hantu jalur kekuatan. Namun, kekuatan tangan raksasa itu hanya bisa berada di level ini untuk sementara. Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, tubuhku telah mencapai batasnya. Fang Yuan mendesah dalam hati. Lengannya perlahan terkulai ke bawah, tetapi disembunyikan oleh jubah hitamnya yang lebar. Dalam waktu singkat, menggunakan kemampuan pemulihan tubuh zombie abadi, lengannya pulih sepenuhnya. Meski begitu, kekuatan tangan raksasa itu terlalu mengejutkan. Zuo Zhan berkeringat dingin saat dia mundur dalam jarak yang sangat jauh. Tatapannya ke arah Fang Yuan membawa ketakutan yang luar biasa. Para dewa Gu di sekitarnya secara tidak sadar menciptakan jarak dari Fang Yuan. Wajah Hei Loulan dan Perilisan tersembunyi di balik tudung hitam mereka. Mereka berdua menunjukkan ekspresi yang rumit dan terkejut. Kekuatan tangan raksasa telah membuat mereka dalam hati khawatir dan waspada. Namun saat ini, Fang Yuan adalah sekutu mereka. Mereka berada di pihak yang sama, keduanya merasa senang. Kedua emosi ini bercampur menjadi satu, itu adalah perasaan yang aneh, keadaan pikiran mereka rumit. Terutama Hei Loulan, setelah merasakan tangan raksasa itu memiliki sedikit gambaran tentang rancangan jurus pamungkasnya sendiri, dia merasakan sedikit rasa putus asa. Jauh di sana, cendekiawan bebas mendorong Dewa Tiandu kembali saat dia meraih Gu Abadi Thunder Shuttle. Dewa Tiandu merasa cemas, dia menggunakan metodenya dan berhasil mengambil kembali Gu Abadi Thunder Shuttle. Cendekiawan bebas tidak mencapai tujuannya, dia tidak kesal, dia tersenyum tenang saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Fang Yuan, jurus pamungkas abadi yang mengesankan. Jauh di dalam tatapannya, ada perasaan serius. Ini benar-benar kekuatan tempur yang mencapai peringkat 7. Lu Qingming dan yang lainnya membunuh kelelawar penghancur dan kembali ke pinggiran Taiqiu. Melihat ini, mereka memasang ekspresi waspada. Siapa ini? Pi Sui Han menebak. Ini adalah pertama kalinya tangan raksasa digunakan, itu jelas bukan jurus pembunuh abadi yang terkenal. Ini adalah jurus pembunuh abadi jalur kekuatan, apakah orang itu adalah dewa penguasa Chudu? Banyak dewa Gu tidak bisa tidak menebak. Dewa Gu jalur kekuatan dengan kekuatan tempur seperti itu, hanya ada satu yang terkenal di dataran utara. Namun, segera, semua orang menggelengkan kepala. Dengan sikap Chudu, dia tidak akan menyembunyikan identitasnya seperti ini. Setelah dewa-dewa Tiandu mengambil kembali Gu abadi pesawat ulang-alik petir, dia melihat sekeliling. Dia tidak ingin melawan cendekiawan bebas lagi. Sekarang, bahkan Fang Yuan adalah lawan yang tangguh, dan 3 elit pengelana juga kembali. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya, dia tidak dapat memanfaatkan situasi, ekspresinya menjadi jelek. Meskipun ada banyak hal yang terjadi, ini semua terjadi dalam waktu singkat. Setelah Fang Yuan menggunakan tangan raksasa, dia menarik tangannya dan lengannya terkulai di sampingnya, di bawah tatapan semua orang, dia kembali ke samping Perilisan dan Hei Loulan. Dia sengaja menundukkan kepalanya, tidak membuat suara apapun, seolah-olah dia melakukan sesuatu yang tidak penting. Perilisan berada di depan, dia berjalan di belakangnya, bersama dengan Hei Loulan. Melihat ini, semua orang terkejut dan curiga. Fang Yuan dan yang lainnya mengenakan jubah hitam, mereka mengenakan pakaian yang sama dan sangat misterius. Melihat sikap Fang Yuan, semua orang menebak, Hei Loulan, yang berada di sampingnya, bisa saja memiliki kekuatan pertempuran yang sama dengannya. Adapun orang yang berjalan di depan, Perilisan, yang bertindak seperti pemimpin, mungkin memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Fang Yuan. Fang Yuan sangat akrab dengan pikiran orang-orang, tindakan kecilnya ini jauh lebih menakutkan bagi para dewa Gu lainnya dibandingkan dengan tangan raksasanya. Meskipun para dewa lainnya tahu bahwa dia mungkin menggertak, tetapi saat Fang Yuan dan yang lainnya mendarat di tanah dan mencapai formasi Gu, saat mereka mencari petunjuk untuk menangkap Dong Fang Yuliang, tidak ada yang menghentikan mereka. Semua orang mengakui kekuatan kelompok Fang Yuan. Tentu saja, alasan yang lebih besar adalah bahwa warisan jalur kebijaksanaan tidak terlihat dimanapun. Para dewa adalah orang-orang yang cerdik, mereka tidak ingin benar-benar bertarung sekarang. Mereka bertarung sebelumnya dengan tujuan menyelidiki, mereka tidak menggunakan kartu truf mereka yang sebenarnya, atau serangan habis-habisan. Fang Yuan dan yang lainnya mencari petunjuk bersama. Beberapa napas kemudian, mereka semua tersentak. Sungguh formasi Gu teleportasi. Suara Perilisan sangat serak. Benar-benar layak untuk Dong Fang Changfan,
dia sengaja meninggalkan formasi Gu dan menyesatkan kita, kata Hei Loulan. Petunjuk di sini dapat membantu menunjukkan arah yang benar, tetapi untuk menemukan Dong Fang Yuliang, kita perlu mengandalkan keberuntungan. Fang Yuan melanjutkan, apa maksudmu? Seorang Dewa Gu tidak mengerti, dia bertanya dengan keras. Fang Yuan dan yang lainnya tidak menjawab, mereka tiba-tiba naik ke langit. Mereka meninggalkan Taiqiu, bergerak ke tiga arah yang berbeda dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Sesaat kemudian, cendekiawan tanpa batas juga mendarat. Dia memeriksanya dan menyadari bahwa kata-kata Fang Yuan dan yang lainnya bukanlah kebohongan. Ternyata, Dong Fang Changfan melakukan sesuatu pada formasi Gu. Dia tidak membuat rencana untuk menghancurkan formasi Gu, karena formasi ini hanya dapat memindahkan Master Gu Fana, tidak dapat mengangkut makhluk abadi. Jika dia menghancurkan formasi Gu, akan ada ahli Dewa Gu yang dapat menangkap segala macam petunjuk dan jejak, mengikuti mereka dan menemukan Dong Fang Yuliang. Bagaimanapun, Dong Fang Changfan ahli dalam merencanakan dan menyimpulkan, dia bukan ahli dalam formasi Gu teleportasi. Jadi, dia sengaja meninggalkan banyak jejak, sambil menyembunyikan rute sebenarnya di dalamnya, sehingga orang-orang sulit memahami mana yang asli di antara yang palsu. Dengan cara ini, para Dewa Gu harus berpencar untuk menemukannya, bahkan jika seseorang menemukan Dong Fang Yuliang, tekanannya akan jauh lebih rendah. Sebelumnya, Fang Yuan dan yang lainnya memilih tiga arah yang paling memungkinkan. Cendekiawan tanpa batas memikirkannya sebelum memilih arah keempat, dengan cepat meninggalkan Taiqiu. Setelah dia pergi, para dewa mendarat satu persatu, mendapatkan petunjuk mereka sendiri dan pergi ke arah yang mereka pilih. Pada akhirnya, hanya Dewa Gu suku Dong Fang yang tersisa. Para Dewa Gu ini sangat licik, tidak ada yang menghancurkan formasi Gu teleportasi. Bahkan jika mereka menghancurkannya, petunjuk akan tetap ada. Para Dewa Gu jalur iblis ini bertahan sampai hari ini, mereka bukanlah orang-orang yang akan melakukan tugas-tugas yang berat dan tidak menguntungkan seperti itu. Benar sekali, mereka berharap bahwa meskipun mereka salah arah, seseorang akan menemukan rute yang sebenarnya. Saat itu, jika terjadi keributan, mereka akan segera bergegas. Baiklah, mari kita turun dan melihat petunjuk apa saja yang ada. Baiklah, mari kita turun juga dan melihat petunjuk apa yang ada. Dong Fang Wanxiu menghilangkan metode penyembunyiannya dan bergerak ke tempat di mana Dong Fang Yuliang menghilang. Bukankah tetua tertinggi pertama diberi perawatan khusus oleh Tuan Dong Fang Changfan sebelum meninggal? Seorang Dewa Gu suku Dong Fang bertanya dengan ragu. Ya, tetua tertinggi pertama secara khusus memanggil kita untuk berkumpul. Tidak ada satupun dari kita Dewa Gu yang ada di suku ini. Aku masih berpikir tetua pertama pasti sudah memiliki beberapa petunjuk. Para Dewa Gu mengungkapkan kekhawatiran mereka. Dong Fang Wanxiu menghela napas panjang, berbicara dengan nada muram, jangan panggil aku tetua tertinggi pertama. Dalam hatiku, hanya Tuan Dong Fang Changfan yang bisa menjadi tetua tertinggi pertama suku kita. Kita semua tahu Tuan Wanxiu dibesarkan oleh Tuan Changfan. Tapi sekarang, Tuan Changfan sudah meninggal, siapa yang bisa menghindari kematian di dunia ini? Menurutku, kita harus fokus pada masa kini. Benar, sekarang, warisan jalur kebijaksanaan Tuan Changfan telah menarik begitu banyak Dewa Gu jalur iblis. Suku kita mungkin salah satu kekuatan super, tetapi kecerobohan apapun dapat mengakibatkan bahaya besar. Kita perlu menangani ini dengan hati-hati dan aman. Petik 2. Jika bukan karena Tuan Wanxiu dengan jujur menjelaskan bahwa ini adalah pengaturan Tuan Changfan sebelum kematian, kita akan meninggalkan setidaknya satu Dewa Gu untuk berjaga-jaga terhadap kecelakaan apapun dan melindungi benih suku kita. Tidak seperti sekarang, di mana kita semua berkumpul di sini. Para Dewa Gu mengikuti dari dekat di belakang Dong Fang Wanxiu, berbicara satu demi satu. Dong Fang Wanxiu melambaikan tangannya, tidak perlu khawatir, aku mungkin tidak memiliki petunjuk yang benar, tetapi aku tahu metode untuk mendapatkan petunjuk itu. Dia kemudian menutup matanya dan menyelidiki petunjuk dari aura yang ditinggalkan oleh formasi Gu teleportasi. Aura formasi Gu terus berubah, Dong Fang Wanxiu mendapatkan hasil yang berbeda setiap kali dia memeriksa. Dong Fang Wanxiu mengikuti instruksi yang diberikan Dong Fang Changfan kepadanya sebelum kematian, mengukir petunjuk aura ini dalam ingatan, membandingkan dan memeriksanya. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya dan terbang ke langit, berkata kepada yang lain, ikuti aku. Di mana ini?
Dongfang Yuliang perlahan terbangun dari keadaan tidak sadarnya, tatapannya berubah dari kabur menjadi jelas. Dia mengalami sakit kepala yang hebat, dan sebenarnya, tidak hanya kepalanya sakit, seluruh tubuhnya dipenuhi luka dari semua ukuran, darah mengalir dari organ dalamnya dan tulang-tulangnya retak di banyak tempat. Menurut peta yang ditinggalkan oleh Tuan Chang Fan, kita baru menempuh setengah jalan, bagaimana kita tiba-tiba tiba di sini? Dongfang Yuliang bingung, merenungkan hal ini sambil merawat luka. Dengan kultivasi dan metode tingkat puncak peringkat 5 miliknya, luka-luka di tubuhnya segera sembuh. Aku ingat ketika kita bermeditasi untuk menyerap energi purba dari batu purba, formasi Gu teleportasi tiba-tiba aktif dan mengirim kita ke sini. Mungkinkah peta yang diberikan Tuan Dongfang Chang Fan kepadaku sebenarnya palsu? Mungkin bagian terakhirnya palsu dan titik akhir yang sebenarnya ada di tengahnya. Dongfang Yuliang merasa tebakannya bisa jadi benar. Dari pemahamannya tentang Dongfang Chang Fan, yang terakhir memang memiliki cara seperti itu dalam melakukan sesuatu. Pengaturan ini dibuat untuk menghalangi metode Gu Immortal jalur kebijaksanaan lainnya. Gu Immortal dari jalur lain akan takut menyebabkan kerusakan yang tidak disengaja, takut petunjuk dengan Dongfang Yuliang akan hancur serta waspada satu sama lain, sehingga mereka memilih untuk tetap tinggal dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Namun, Gu Immortal jalur kebijaksanaan dapat mencari pikiran dan mengekstrak petunjuk sebenarnya dari peta tersebut. Tan Wufeng dan Dong Pokong diteleportasi bersamaku, tetapi aku tidak melihat jejak mereka sekarang. Mungkin mereka ada di dekat sini, siapa tahu. Aku harus mencari mereka terlebih dahulu sebelum menjelajahi aula ini. Setelah beberapa saat, Dongfang Yuliang menyembuhkan luka-luka di tubuhnya, lalu mulai mencari-cari. Dia menemukan bahwa tempat ini seperti sekelompok aula besar, dan dia berada di dalam aula. Aula-aula itu indah tetapi hancur, dan dapat dianggap sebagai situs reruntuhan raksasa. Dongfang Yuliang bergerak dengan hati-hati, tetapi tidak ada seorang pun di aula itu, apalagi musuh. Tan Wufeng, Tuan Muda, setelah berjalan beberapa saat, Dongfang Yuliang bertemu dengan Tan Wufeng, yang juga telah mencarinya. Tidak lama setelah keduanya bertemu, mereka menemukan Dong Pokong di pintu keluar aula. Dong Pokong terbaring di tanah, masih pingsan. Dongfang Yuliang dan Tan Wufeng menggunakan beberapa metode untuk membangunkannya, ketiganya senang karena telah bersatu kembali. Tentu saja, Dongfang Yuliang masih menjadi pemimpinnya, ia berpikir sejenak dan memutuskan, jika aku tidak salah, disinilah seharusnya Tuan Chang Fan meletakkan warisannya. Kita telah mencari di aula pertama tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Mari kita lihat aula kedua. Benar saja seperti yang ia duga, ketika ketiganya memasuki aula kedua, mereka bertemu dengan sebuah ujian di tengah aula. Ini adalah teka-teki yang rumit, yang melibatkan misteri yang kompleks. Ada petunjuk dan bukti yang diberikan, yang mana kebenaran dan kepalsuan disertakan. Ada juga batas waktu, di mana Dongfang Yuliang harus menggunakan metode jalur kebijaksanaan untuk tidak hanya mencari melalui petunjuk palsu, ia juga harus menyimpulkan kebenaran dari kasus tersebut. Dongfang Yuliang memang layak menjadi penerus yang dipilih Dongfang Chang Fan, dalam waktu kurang dari sepertiga dari batas waktu, ia lulus ujian dan diberi hadiah besar berupa seperangkat cacing Gu jalur kebijaksanaan peringkat 5. Dengan kekuatan yang meningkat pesat, Dongfang Yuliang memasuki aula ketiga. Ujian ini adalah resep Gu yang tersisa. Dongfang Yuliang harus menyimpulkan resep tersebut dalam waktu 15 menit. Ledakan, sebuah tangan jalur kekuatan raksasa menghantam seperti gunung. Bah, domba bertanduk raksasa itu mengeluarkan suara mengembik yang menyedihkan, penuh dengan luka dan sepenuhnya ditekan oleh tangan raksasa itu. Binatang buas yang terpencil ini berjuang keras beberapa kali tetapi tangan raksasa itu masih menekannya dengan kuat. Akhirnya, energi domba bertanduk raksasa itu habis dan ia menyerah untuk melawan, tidak bergerak lagi. Fang Yuan mengembuskan napas keruh, ekspresi senang melintas di matanya. Ia telah mengikuti petunjuk dalam pencariannya, tetapi petunjuk itu ternyata salah. Dan ketika ia mengikuti petunjuk kelima, ia menemukan binatang buas ini, domba bertanduk raksasa. Fang Yuan tertarik padanya dan memulai pertarungan besar dengan domba bertanduk raksasa. Sejak ia menghubungkan keberuntungan dengan Ye Fan, Hong Yi dan Han Li, Fang Yuan tidak pernah kekurangan keberuntungan. Domba bertanduk raksasa yang ia lawan tidak memiliki cacing Gu yang sulit ditangani. Tangan raksasa sangat berguna,
ia berulang kali menggunakannya untuk menaklukkan domba bertanduk raksasa dan segera menahannya. Tidak ada liku-liku selama seluruh pertarungan. Keunggulan Fang Yuan terus terakumulasi hingga berubah menjadi kemenangan penuh, menangkap domba bertanduk raksasa hidup-hidup. Domba bertanduk raksasa adalah binatang buas jalur kekuatan murni. Aku akan membesarkannya di tanah yang diberkati. Pada setiap interval waktu yang ditentukan, aku dapat memotong sebagian dagingnya dan menggunakan Gu abadi untuk meningkatkan tanda dao jalur kekuatan di tubuhku. Siapa yang mengira bahwa aku akan dapat menangkap domba bertanduk raksasa hidup-hidup di tempat ini, itu benar-benar berkah yang mengejutkan. Fang Yuan mengendurkan napasnya, luka-luka di tubuh zombie abadinya telah sembuh. Dia berkehendak dan tangan raksasa itu meraih domba bertanduk raksasa itu dan memindahkannya ke lubang abadi miliknya. Sejak Fang Yuan memperoleh Gu abadi yang kuat, dia sering membeli makanan yang berhubungan dengan jalur kekuatan di surga kuning harta karun yang ternyata merupakan pengeluaran yang signifikan. Sekali atau dua kali tidak apa-apa, tetapi seiring berjalannya waktu, bahkan Fang Yuan merasakan dampak dari pengeluaran yang sangat besar itu. Dia telah berencana untuk memelihara beberapa binatang buas jalur kekuatan sebagai investasi jangka panjang. Tetapi transaksi binatang buas jarang terjadi bahkan di surga kuning harta karun. Belum lagi Fang Yuan hanya menginginkan binatang buas jalur kekuatan murni. Aku benar-benar membuat langkah yang bagus dengan memeras kekuatan diri Gu abadi. Kekuatan tempurku telah mencapai peringkat 7 dan tangan raksasa itu agak lebih praktis daripada pasukan hantu jalur kekuatan. Binatang buas biasa seperti domba bertanduk raksasa tidak lagi cocok untukku. Bahkan mengenai kepiting rawa yang pernah merusak Gunung Danghun, aku seharusnya bisa menghadapinya secara langsung. Bahkan jika ia memiliki Gu abadi lumpur bubur, aku bisa memastikan keselamatan Gunung Danghun. Fang Yuan mengepalkan cakarnya yang mengerikan, menikmati kesenangan karena memiliki situasi dalam genggamannya. Dia beristirahat dan mengatur ulang dirinya dengan santai tanpa terburu-buru. Dia menyadari situasinya, ada banyak serigala tetapi hanya satu mangsa. Hanya mengandalkan kekuatannya, peluang melahap warisan jalur kebijaksanaan Dong Fang Changfan terlalu rendah. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, bahkan jika warisan jalur kebijaksanaan ini jatuh ke tanganku, itu hanya akan menjadi bagian yang tidak lengkap. Aku bertanya-tanya kapan aku bisa mendapatkan warisan jalur kebijaksanaan yang benar-benar utuh. Saat Fang Yuan memikirkan hal ini, pesan perilisan muncul di lubang abadinya. Kemampuan pengumpulan informasi perilisan memang lebih unggul dari Fang Yuan. Sudah ada beberapa orang yang menemukan lokasi sebenarnya dari tanah warisan Dong Fang Changfan, dan pertempuran sengit sudah berlangsung di area itu. Karena keributan yang keras ini, semakin banyak Dewa Gu yang menuju ke sana. Fang Yuan bertemu dengan perilisan dan Hei Loulan. Ketika mereka tiba di tempat itu, selusin Dewa Gu mondar-mandir di sekeliling luar. Ah, itu mereka. Hati-hati, ketiganya sangat misterius. Aku baru saja kembali dari daerah Tenggara, dan melihat orang itu menggunakan tangan raksasa untuk menangkap seekor binatang buas yang terpencil, domba bertanduk raksasa hidup-hidup. Dewa Gu jalur iblis mengutamakan kekuatan. Kekuatan yang ditunjukkan Fang Yuan membuat mereka khawatir. Jadi, ketika mereka perlahan terbang, para Dewa Gu ini secara tidak sadar berpisah untuk memberi jalan bagi mereka di udara. Ini tanah warisan. Dong Fang Changfan memang banyak memikirkan ini. Fang Yuan mengamati dari atas, dan segera berkata dengan nada terharu. Di bawahnya ada bangkai kelelawar penghancur. Kelelawar kehancuran ini tidak sederhana. Saat masih hidup, ia adalah binatang buas yang tak terlupakan dengan kekuatan pertempuran seorang Dewa Gu peringkat 8. Ia adalah binatang buas jalur ruang angkasa dengan tanda-tanda dao jalur ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Tanda-tanda dao ini memengaruhi ruang ini, membangun tanah aula-aula besar yang ilusif. Selama seseorang melangkah ke dalam jangkauannya, mereka akan terseret ke dalam aula-aula tersebut. Hanya jika mereka adalah Dewa Gu peringkat 8, mereka akan mampu melawan kekuatan besar ini. Kelelawar reruntuhan ini mati di kedalaman Taikiyu, kehadirannya menyebabkan tidak ada binatang buas di sekitar area yang luas. Ini adalah tempat terlarang di dalam tempat terlarang, area yang ganas di antara area yang ganas. Dong Fang Changfan juga hanya seorang Gu immortal peringkat 7, tetapi dia benar-benar mampu mengatur warisan jalur kebijaksanaannya di tempat ini. Ini memang merupakan indikasi jelas lainnya bahwa dia layak disebut sebagai Gu immortal jalur kebijaksanaan nomor 1 di Northern Plains.
itu benar-benar luar biasa. Tepat saat para Gu Immortal ragu-ragu di atas mayat kelelawar reruntuhan itu, Dongfang Yuliang telah berhasil dengan lancar dan menyerbu ke aula ke-8. Pewaris pilihanku, kau akhirnya tiba. Segumpal bintang akan mengembun menjadi penampilan Dongfang Changfan, di depan Dongfang Yuliang dan yang lainnya. Tuan, Dongfang Yuliang bersujud dengan air mata di matanya. Bintang itu perlahan mengangguk dan menatap Dongfang Yuliang, bisa datang ke sini menunjukkan bakatmu yang luar biasa. Ini bukan aula terakhir tetapi ini adalah akhir dari warisan. Selama kamu mampu menyempurnakan formasi Gu ini dan berhasil mengaktifkannya, kamu dapat dikatakan telah sepenuhnya memperoleh warisan jalur kebijaksanaan ini dan menerima Gu abadi jalur kebijaksanaanku. Petik 2. Guru, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Dongfang Yuliang menunjukkan semangat juang yang kuat. Kamu harus cepat, tidak banyak waktu tersisa. Bintang itu mengangkat kepalanya, menatap langit bam. Ledakan hebat terus terjadi. Di langit, para dewa Gu bertarung di mana-mana. Karena mereka sekarang telah menemukan tanah warisan sejati, para dewa Gu jalur iblis semuanya praktis dan lugas, tanpa banyak keraguan, seseorang terbang turun. Karena Dongfang Changfan memilih mayat kelelawar reruntuhan kuno sebagai tanah warisan jalur kebijaksanaannya, dia tentu punya alasan sendiri. Pasukan binatang hantu yang besar itu teraduk, seperti awan hitam raksasa, mereka bangkit dari bawah kaki para dewa Gu jalur iblis. Semua binatang hantu ini memiliki penampilan yang aneh, mereka menyerang tanpa rasa takut. Mereka ahli dalam menghindar, dan ada beberapa binatang hantu tingkat binatang buas yang menghalangi para dewa Gu jalur iblis. Binatang hantu biasanya langka, mereka hanya muncul di tempat-tempat dengan banyak tanda dao jalur ruang angkasa. Ada begitu banyak di sini. Hei Loulan bertarung dengan ganas saat dia mengutuk. Dia kehilangan kekuatan diri Gu abadi, kekuatan pertempurannya anjlok. Meskipun dia bisa menggunakan Gu abadi ki kekuatan untuk menggantikannya, dan masih memanggil jurus pembunuh hantu jalur kekuatan raksasa, dia tidak bisa menunjukkan penampilannya sekarang, jadi, saat bertarung, dia sangat terbatas. Tetap tenang. Perilisan menghibur, binatang hantu memiliki kemampuan alami untuk berubah menjadi hantu dan menghindari serangan. Inspirasi untuk jalur hantu Master Gu diperoleh dari binatang hantu oleh Dewa Gu Suuxie. Selama binatang hantu tingkat binatang buas kuno tidak muncul, kita akan dapat memasuki mayat kelelawar kehancuran abadi pada akhirnya. Saat dia mengatakan ini, sekelompok besar burung binatang hantu terbang mendekat. Fang Yuan mendengus, menjauhkan mereka dari dua lainnya saat dia menggunakan gaya pertama diri yang tak terhitung jumlahnya, tangan raksasa. Tangan raksasa jalur kekuatan muncul, merentangkan jari-jarinya dan meraih. Tangan jalur kekuatan memiliki kekuatan besar, tetapi saat meraih, itu menyebabkan sedikit kerusakan. Dalam kelompok 1000 binatang hantu ini, hanya beberapa lusin yang mati. Sebagian besar binatang hantu telah berubah samar, mereka menjadi hampir tidak terlihat, karena mereka tetap di tempat mereka. Ketika Fang Yuan menarik kembali tangan jalur kekuatannya, binatang-binatang hantu ini muncul lagi, mereka menjadi padat dan memiliki tubuh yang nyata, menyerang Fang Yuan dan yang lainnya lagi. Fang Yuan mendengus dingin, di sebelahnya, perilisan melambaikan tangan saat lautan api menyebar. Api menyala di udara, di seluruh lingkungan, mereka membentuk penghalang besar. Binatang-binatang hantu itu menyerang lautan api, menggunakan kemampuan yang sama lagi dan menghindari api dengan berubah menjadi hantu, kemajuan mereka tidak melambat. Tetapi saat mereka kehabisan api, Fang Yuan telah menunggu mereka, dia menggenggam dengan tangan raksasa jalur kekuatannya. Splat, kali ini, Fang Yuan mencengkeram mereka. Ratusan binatang hantu berubah menjadi pasta daging, mereka kehilangan nyawa. Tangannya perlahan terbuka, saat daging dan darah mengalir turun dari celah di antara jari-jarinya, darah mengalir seperti gerimis. Kelompok binatang hantu ini berjumlah sekitar 1000, dengan cengkeraman Fang Yuan ini, sebagian besar dari mereka mati, yang tersisa kehilangan semangat juang mereka saat berhadapan dengan Fang Yuan yang mengesankan, mereka berhamburan dan melarikan diri. Fang Yuan membunuh kelompok binatang hantu ini dengan mudah, tetapi dia tidak merasa puas, dia memiliki ekspresi muram, binatang hantu biasa masih baik-baik saja, mereka hanya bisa berubah menjadi hantu untuk sementara waktu, kita bisa membasmi mereka dengan kerjasama. Tetapi masalahnya terletak pada binatang hantu tingkat binatang buas yang terpencil. Perilisan dan Hei Loulan mengangguk.
Mereka mengamati sekeliling dan memperhatikan pertempuran di tempat lain. Cendekiawan tanpa keterbatasan dan Pisui Han, dua dewa Gu peringkat 7 bertarung dengan dua binatang hantu tingkat terpencil masing-masing. Binatang hantu tingkat terpencil benar-benar istimewa, mereka bisa berubah menjadi hantu untuk waktu yang lama. Jadi, meskipun mereka berada di tingkat 6, mereka sulit dihadapi. Cendekiawan bebas dan Pisui Han tidak dapat mengalahkan mereka meskipun mereka bergegas melakukannya. Namun, keduanya memiliki banyak pengalaman. Setelah bertarung beberapa saat, mereka menyadari situasinya dan menjadi tidak gegabah. Mereka mulai menghadapi situasi dengan tenang. Sebaliknya, pihak Lu Qingming berada dalam situasi yang berbahaya. Satu binatang hantu tingkat terpencil berubah menjadi hantu, kecepatannya meningkat dengan cepat saat menyerang ke arah Dewa Gu Handong, yang berada di samping Lu Qingming. Handong terkejut, dia berada di dalam tubuh binatang hantu itu. Setelah berubah menjadi hantu, Handong tidak dapat menyentuh binatang hantu itu, tetapi binatang hantu itu juga tidak dapat menyentuh Handong. Namun pada saat berikutnya, binatang hantu itu menjadi padat. Handong berada di dalam tubuh binatang hantu itu, begitu ini terjadi, dia memasuki perut binatang hantu itu. Binatang hantu itu menggeram dengan bangga, dia terbang menjauh dan pergi bersama Handong, meninggalkan Lu Qingming dan Su Guang di belakang. Lu Qingming, Handong, dan Su Guang adalah tiga elit pengembara. Ketika mereka bergabung, mereka dapat menandingi Gu Immortal peringkat 7. Namun, mereka bekerja sama saat melakukannya, mereka tidak sekuat itu secara individu. Begitu Handong pergi, kekuatan tempur dua Gu Immortal yang tersisa turun drastis, mereka tidak lagi sekuat sebelumnya. Keduanya cemas, mereka mengejar dan berusaha menyelamatkan Handong. Binatang hantu yang menelan Handong terbang turun dengan cepat, ia menahan serangan Lu Qingming dan Su Guang tanpa berubah menjadi hantu lagi. Handong juga menyerangnya dari dalam perutnya, makhluk hantu ini diserang dari dalam dan luar, sepanjang jalan, ia jelas terganggu, ia memuntahkan darah. Mengapa makhluk hantu ini begitu keras kepala? Sebelumnya ketika kita bertarung, mereka semua akan berubah menjadi hantu saat ada serangan mendekat. Cepat berubah menjadi hantu sekarang. Su Guang berteriak cemas. Wajah Lu Qingming muram, apakah kau masih tidak tahu? Ada dalang di balik ini. Dongfang Changfan, aku meremehkanmu. Di aula di dalam reruntuhan, bintang Dongfang Changfan akan menatap langit dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Tubuhnya bersinar dalam cahaya bintang, tubuhnya yang tebal dan padat menyusut dengan cepat, menjadi lebih tersebar. Ini adalah kemampuan dari jalan kebijaksanaan nomor 1, yang abadi di dataran utara. Meskipun ia telah meninggal, metode yang ditinggalkannya masih dapat digunakan, mengendalikan pasukan binatang hantu ini, untuk memperjuangkan waktu yang berharga bagi pewarisnya. Cepat, lebih cepat, sedikit lebih cepat. Di belakangnya, Dongfang Yuliang berkeringat deras saat ia mengerahkan seluruh potensinya, mencoba menyelesaikan formasi Gu ini. Formasi Gu ini adalah ujian terakhir. Setelah ia lulus, ia akan memperoleh Gu abadi milik Dongfang Changfan, intisari dari warisan jalur kebijaksanaan. Di udara, melihat bahwa binatang hantu tingkat terpencil itu membawa Handong kembali ke rumahnya, Su Guang, yang tidak dapat mengejar, menunjukkan ekspresi putus asa. Tidak disangka Dongfang Changfan memiliki metode jalur perbudakan yang luar biasa, ia benar-benar menyembunyikannya dalam-dalam. Saudara Handong akan berada dalam masalah besar jika ia tidak dapat melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan? Jalur perbudakan, jalur kebijaksanaan, dan jalur jiwa semuanya sangat mirip. Mereka hampir memiliki asal-usul yang sama, itu tidak aneh. Mata Lu Qingming bersinar dengan cahaya yang penuh tekad, tetapi Dongfang Changfan, kami takut padamu saat kau masih hidup, menghindarimu dan deduksimu. Sekarang setelah kau mati, kau masih menimbulkan masalah bagi kami. Tetapi apakah kau pikir metode seperti itu cukup untuk menjatuhkan kami? Kau meremehkan bakat-bakat di dunia ini. Mengatakan demikian, tubuhnya bergetar saat lengannya terbuka lebar, menyerupai seekor burung yang mengembangkan sayapnya. Pada saat berikutnya, lengannya terayun di depan dadanya, tanpa menekuk sama sekali, saat tangannya bertepuk di depannya. Dengan suara yang keras dan renyah, angin kencang bertiup dari kekuatan tepukannya. Angin menari-nari di udara, membentuk puluhan ribu bilah angin di udara. Bila-bila angin berputar satu sama lain, membentuk massa berbentuk bola yang menyerupai tanaman merambat hijau tua. Mereka saling terkait saat mereka menyerang binatang hantu tingkat terpencil.
Ini dia, jurus pembunuh abadi saudara Lu, angin terjerat. Ekspresi Su Guang menjadi cerah. Dia tahu kekuatan jurus pembunuh abadi ini, jika digunakan pada binatang hantu, pasti akan mengalami pukulan hebat, Han Dong akan terselamatkan. Lebih jauh lagi, jurus ini, angin yang terjerat, kuat dan luar biasa, jurus yang terkenal dari Lu Qingming, bisa dimanipulasi sesuka hati, bila angin bisa berkumpul dan terpisah hanya dengan pikirannya. Itulah sebabnya, bahkan jika binatang hantu berubah menjadi hantu saat terkena serangan, menyebabkan angin yang terjerat mengenai Han Dong, Lu Qingming masih bisa memisahkan angin yang terjerat tepat waktu dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Begitu angin yang terjerat terpecah, meskipun jangkauan serangan akan meningkat, kekuatannya akan berkurang, Han Dong akan bertahan. Namun tepat ketika dia akan berhasil, seekor naga anggur terbang mendekat, mengincar angin yang terjerat. Cendekiawan yang tidak terkekang, jangan pernah berpikir tentang itu. Su Guang melihat ini dan menatap dengan ekspresi marah, dia buru-buru menggunakan jurus pembunuhnya untuk menghalangi naga anggur. Sebuah teratai air tiba-tiba muncul di bawah angin yang terjerat. Ini adalah tindakan dari Gu Immortal peringkat 7, Pi Sui Han, yang membebaskan dirinya sejenak. Lu Qingming mendengus dingin saat angin yang terjerat itu terbelah, sebagian kecilnya tidak dapat mengelak dan memasuki teratai air. Namun, sebagian besar bila angin menghindari teratai air dan berkumpul lagi, membentuk angin terjerat yang lebih kecil, dan menyerang binatang hantu tingkat terpencil itu. Namun, tepat pada saat ini, tangan raksasa jalur kekuatan keluar dari awan dan mencengkeram angin yang terjerat itu. Dengan suara keras, tangan raksasa jalur kekuatan dan angin yang terjerat itu menghilang. Binatang hantu tingkat terpencil itu menemukan celah dan mendarat di istana di bawah. Dengan riak di angkasa, ia menghilang. Ah, keberhasilan sudah di depan mata, Su Guang menggeram keras karena marah, berbalik ke arah Fang Yuan dengan ekspresi marah, aku akan membunuhmu. Fang Yuan mencibir dingin, ia melambaikan jarinya ke arah Su Guang. Su Guang hendak menyerang, tetapi Lu Qingming terbang mendekat dan menghentikannya tepat waktu. Tetap tenang, Su Guang. Mata Lu Qingming merah darah, kita pasti akan membalas dendam untuk ini nanti. Tapi sekarang, masalah yang mendesak adalah menyelamatkan Han Dong. Memikirkan Han Dong, Su Guang mengendalikan amarahnya dan mengepalkan tinjunya, urat-urat terlihat di dahinya, saudara Lu benar, hanya setelah menemukan Han Dong, kita akan memiliki kekuatan tempur peringkat 7 dengan menggabungkan kekuatan kita. Sebelumnya, hanya mereka berdua yang tersisa. Menemukan masalah dengan ahli kekuatan tempur peringkat 7 seperti Fang Yuan sama saja dengan meminta penghinaan. Keduanya berbicara dengan volume rendah untuk beberapa saat, sebelum berbalik dan menyerang istana di bawah. Istana itu tidak bergerak dari awal hingga akhir, itu hanyalah fata morgana. Saat ruang beriak lagi, 3 binatang hantu tingkat terpencil baru terbang keluar, menghalangi Su Guang dan Lu Qingming. Namun kali ini, Su Guang dan Lu Qingming ingin menyelamatkan seseorang, mereka mengerahkan seluruh tenaga dan berhenti mempertahankan kekuatan mereka. Ketiga binatang hantu tingkat terpencil itu terdorong mundur. Pi Sui Han melihat ini dan tertawa dingin, inilah hasil yang ingin dilihatnya. Para dewa Gu jalur iblis saling waspada, hingga saat-saat terakhir, tidak ada yang akan mengerahkan seluruh tenaga. Dengan Lu Qingming dan Su Guang memimpin jalan, semuanya akan jauh lebih mudah. Yang terpenting, mereka kehilangan kekuatan tempur peringkat 7 mereka. Sekarang aku kehilangan satu pesaing sejati. Di sisi lain, cendekiawan bebas tersenyum, saat dia berhadapan dengan binatang hantu tingkat terpencil itu, dia melihat ke arah Pi Sui Han dan Fang Yuan. Terutama ketika dia melihat Fang Yuan dan yang lainnya masih berdiri di suatu tempat tanpa ada binatang hantu tingkat terpencil yang melawan mereka, tatapan serius melintas di matanya. Ketiga orang ini mudah saja, ini bukan hal yang baik. Cendekiawan bebas bergerak sambil berpikir, menarik binatang hantu tingkat terpencil itu ke arah Fang Yuan dan yang lainnya. Fang Yuan sudah memperhatikan sekelilingnya, melihat ini, tatapannya dingin. Dia mundur sambil mengulurkan kedua tangannya. 2 tangan raksasa terbang keluar, menyerbu ke arah cendekiawan bebas tanpa hambatan apapun. Pada saat yang sama, tangan raksasa ketiga muncul di belakangnya, melindunginya dari sekelilingnya. Dia benar-benar bisa menggunakan 3 tangan sekaligus. Gerakan cendekiawan bebas terhenti, kewaspadaan dalam benaknya meningkat. Tepat saat mereka semua saling mengganggu dan bersekongkol, seorang dewa Gu tua muncul diam-diam di belakang Dong Fang Yuliang, yang berada di aula besar.
Matanya bersinar dengan kecemerlangan ilahi, tatapannya menyapu kehendak bintang Dongfang Changfan, serta Dongfang Yuliang yang sedang bekerja keras. Dia menatap dinding aula dan formasi gu besar di tanah. Formasi yang bagus, formasi yang bagus. Bahkan aku, Tuan Tua Ken Yang, melihat ini untuk pertama kalinya dalam hidupku. Pujinya terus-menerus.